Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Pipit Krismasari, Diah Nopri Prasetyaning, dan Sri Wahyuni. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai definisi pengantar reseptor sensoris dan motoris pada invertebrata, klasifikasi organ sensori, dan mekanisme motoris invertebrata. Invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki kolom vertebral atau biasa disebut sebagai hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Selanjutnya yaitu mekanisme sensoris. Mekanisme sensoris itu sendiri yaitu mekanisme penerimaan rangsang yang dimiliki oleh makhluk hidup. Sedangkan mekanisme motoris yaitu mekanisme pergerakan makhluk hidup. Nah, di sini ada suatu gambar respon reseptor regangan udang karang terhadap penekukan. Yang pertama itu prosesnya ada penerimaan. Jadi pada penerimaan ini penekukan udang karang itu mengaktifasi reseptor regangan di otot. Kemudian dia mengalami transduksi. Pada transduksi ini dia reseptor regangan itu mengubah pembengkokan otot menjadi perubahan dalam potensial membran dalam badan sel atau potensial reseptornya itu sendiri. Kemudian ada yang ketiga transmisi. Transmisi itu potensial reseptornya memicu potensial aksi yang merambat di sepanjang akson reseptor tegangan itu. Kemudian yang terakhir ada persepsi, yaitu pengolahan potensial aksi yang mencapai otak atau akson reseptor regangan, kemudian menghasilkan persepsi atau penekukan tubuh udang itu sendiri. Kemudian ada klasifikasi organ sensori. Jadi organ sensori ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada mekanoreseptor, kemoreseptor, kemudian fotoreseptor. Nah, mekanoreseptor itu sendiri yaitu menerima rangsang berupa informasi mekanik atau pendengaran, peraba, dan keseimbangan. Sedangkan kemoreseptor itu menerima rangsang berupa senyawa kimia. Contohnya antena ngengat yang memiliki rambut sensitif terhadap feromon seks. Yang terakhir ada fotoreseptor, yaitu menerima rangsang cahaya atau penglihatan. Selanjutnya yaitu mekanoreseptor yang terjadi pada invertebrata. Nah, pada invertebrata ini dia mengandalkan organ statokista untuk mempertahankan keseimbangan. Tipe umumnya adalah statolit yang merupakan butiran pasir atau granula padat. Biasanya terdapat pada lobster, ubur-ubur, dan udang. Nah, tipe statokista ini umumnya terdiri dari selapis sel reseptor yang bersilia yang mengelilingi suatu ruangan yang mengandung satu atau lebih statolit yang merupakan butiran pasir atau granula padat yang lain. Gravitasi ini menyebabkan statolit mengendap ke titik rendah ke dalam ruangan itu sendiri sehingga nanti dapat merangsang mekanoreseptor di lokasi itu sendiri. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Diah Nopri Prasetyaning. Baik, saya Diah Nopri Prasetyaning dengan NPM 1713024041 akan melanjutkan presentasi dari Saudari Pipit. Nah, kemudian ada mekanoreseptor pada serangga. Jadi, pada serangga ini terdapat salah satu organ yang disebut dengan organ Johnson. Nah, di mana organ Johnson ini merupakan kumpulan saraf sensori yang ditemukan pada pedikel antena. Nah, organ Johnson ini terdiri atas skolopedia yang tersusun membentuk mangkuk yang mengandung mekanoreseptor. Nah, skolopedia ini sensitif terhadap gangguan mekanis seperti suara atau getaran. Nah, skolopedia ini akhirnya mengubah getaran mekanis menjadi impuls saraf yang dikirim ke ganglion yang lebih tinggi, di mana informasi digabungkan atau diproses menjadi perilaku yang dihasilkan. Nah, informasi mekanosensorik yang diterima oleh skolopedia ini biasanya ditransduksi lebih cepat daripada umpan balik visual karena mekanisme fisik mengaktifkan impuls saraf. Nah, neuron sensorik yang digabungkan ke skolopedia juga berdiameter lebih besar sehingga meningkatkan laju konduksi. Nah, pada serangga selanjutnya pada serangga juga mendeteksi suara yang menggunakan telinga yang terdiri dari sebuah membran timpani atau yang disebut dengan gendang telinga.
Nah, yang merentang di atas ruang udara internal. Nah, ini merupakan gendang telinganya atau membran timpani pada salah satu contoh serangga yaitu jangkrik. Nah, di mana gelombang suara ini akan menggetarkan membran timpani kemudian merangsang sel-sel reseptor yang melekat ke bagian dalam dari membran dan menghasilkan impuls saraf yang diteruskan ke otak. Jadi contohnya kalau pada jangkrik ini dia membran timpani ini kan dia ada pada di kakinya. Nah, itu dia bisa merangsang getaran. Misalkan ada manusia yang mendekat, maka jangkrik ini akan mengetahui ke arah mana dia akan terbang untuk menghindari manusia tersebut. Nah, kemudian ada kemoreseptor. Kemoreseptor ini mencakup reseptor umum yang meneruskan informasi tentang konsentrasi zat terlalu total maupun reseptor spesifik yang merespon jenis molekul individual. Bisa disebut dengan jadi kemoreseptor ini dapat disebut juga alat indera yang dapat merespon terhadap rangsangan zat kimia. Nah, contohnya pada protozoa yaitu spesies amoeba. Nah, sebelumnya kita bahas protozoa terlebih dahulu bahwa protozoa ini merupakan hewan bersel satu yang hidup sendiri atau membentuk koloni. Nah, protozoa ini merupakan organisme seluler yang bersifat eukariotik yang tidak memiliki dinding sel dan hidupnya heterotrof dan dapat melakukan pergerakan. Nah, di mana pergerakan yang dilakukan oleh protozoa ini menggunakan pseudopodia atau yang disebut dengan kaki semu, kemudian ada silia yang disebut dengan rambut getar, dan kemudian ada flagella yang disebut dengan bulu cambuk. Nah, contohnya pada amoeba ini dia menggunakan pergerakan yaitu menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Nah, pada umumnya protozoa ini tidak memiliki alat indera, namun ia memiliki alat gerak yang dapat menerima rangsang. Jadi alat gerak ini dapat sebagai alat kemoreseptor pada hewan protozoa. Nah, contohnya pada amoeba nih. Nah, jika pada amoeba ini ditetesi asam lemah, maka dia akan menggerakkan pseudopodianya. Nah, dimaksudkan bahwa asam lemah itu telah merangsang alat geraknya amoeba sp ini, itu alat gerak yang berupa kaki semu. Nah, kemudian ada platyhelminthes, yaitu contohnya ada planaria. Nah, di mana planaria ini merupakan hewan invertebrata yang termasuk dalam cacing pipih yang hidupnya bebas di alam. Nah, umumnya itu hidup di air tawar seperti di sungai, danau, atau di laut. Nah, planaria ini umumnya dapat ditemukan di habitat yang akuatik yang tidak tercemar dan dengan arus yang mengalir. Nah, hidupnya ini dia biasanya di bebatuan karena menghindari cahaya matahari. Nah, alat indera dari planaria ini ada dua, yaitu ada bintik mata dan aurikel. Yang keduanya terletak pada bagian kepala. Nah, masing-masing bintik mata ini terdiri dari sel-sel berpigmen yang tersusun dalam bentuk mangkok yang dilengkapi dengan sel saraf sensorik yang sensitif terhadap sinar. Nah, yang berfungsi untuk membedakan gelap dan terang saja. Nah, kemudian alat indera selanjutnya ada aurikel. Aurikel ini tuh merupakan salah satu alat kemoreseptor yang pada sisi kanan dan sisi kiri bagian anterior planaria. Nah, jika aurikel ini berfungsi sebagai indera perasa, bau, dan sentuhan. Nah, jika tidak berfungsi, maka hewan tersebut tidak dapat mengetahui jenis makanannya yang berupa rangsangan protein. Nah, kemudian ada insekta. Contohnya yaitu Bombyx mori. Bombyx mori itu merupakan
ulat sutra. Nah, kemoreseptor pada insekta ini umumnya terdapat pada bagian mulut, antena, dan kaki. Nah, pada Bombyx mori ini terdapat dua dari kemoreseptor yang paling sensitif dan spesifik yang diketahui dan ditemukan. Nah, kemoreseptor antena pada Bombyx mori ini, pada Bombyx mori jantan ini dapat mendeteksi feromon atau bombikol yang dihasilkan oleh ulat sutra betina. Nah, bombikol ini berguna untuk menarik perhatian hewan jantan agar segera mendekati hewan betina sehingga mereka berpeluang untuk berkembang biak. Nah, kemudian ada fotoreseptor pada Planaria sp. Nah, sebagian besar invertebrata memiliki beberapa macam organ pendeteksi cahaya. Nah, contohnya pada Planaria sp ini dia memiliki alat fotoreseptor, yaitu alat untuk mendeteksi cahaya. Nah, salah satunya yang paling sederhana yaitu mata sederhana atau ocellus. Nah, ocellus ini hanya dapat mendeteksi perbedaan intensitas cahaya. Nah, sepasang ocelli ini terkadang disebut sebagai bintik mata atau mangkok mata yang terletak di wilayah kepala. Nah, ocelli ini dikelilingi di tiga sisi oleh lapisan sel-sel berpigmen gelap yang menghalangi cahaya. Nah, cahaya ini menyinari planaria yang merangsang sel-sel sensitif cahaya jadi cahaya yang menyinari planaria yang merangsang cahaya yang menyinari planaria yang merangsang sel-sel sensitif cahaya disebut dengan fotoreseptor. Nah, pada gambar pertama ini kenapa kayak para planarianya berbelok-belok arah? Nah, ini karena otak planaria ini membandingkan laju potensial aksi yang datang dari kedua ocelli dan mengarahkan gerakan membelok yang meminimalkan rangsangan kedua ocelli yang menyebabkan hewan menjauhi planaria. Nah, kemudian pada gambar kedua ini ketika cahaya menghantam bagian depan ocellus yang mengiaksiasi fotoreseptor, cahaya ini akan menghantam bagian belakang yang dihalangi oleh screening pigment. Nah, ini contoh bagian ocellusnya. Nah, ini cahaya itu akan menghantam bagian belakang yang dilindungi oleh screening pigment atau yang disebut dengan pigmen penapis. Nah, ini screening pigment. Nah, dengan cara ini ocellus yang mengindikasikan sumber cahaya akan memicu perilaku penghindaran cahaya. Nah, seperti yang dijelaskan pada mekanoreseptor planaria di atas tadi, bahwa planaria ini merupakan hewan yang hidupnya menghindari cahaya. Nah, dengan alat indera apa yaitu dengan alat indera ocellus atau mata sederhana yang mendeteksi perbedaan intensitas cahaya. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sri Wahyuni. Baiklah, presentasi selanjutnya mengenai fotoreseptor pada mata majemuk yang terdapat pada serangga. Nah, tiap mata tersusun dari sejumlah ommatidium yang memiliki lensanya masing-masing. Nah, lensa ini sangat peka terhadap cahaya yang berkelip dan juga gerakan. Nah, mata majemuk ini juga terdiri dari beberapa ribu detektor cahaya yang disebut juga ommatidia. Nah, masing-masing dengan lensa memfokuskan cahaya sendiri. Nah, setiap ommatidium ini mendeteksi cahaya dari sebagian mendeteksi gerakan juga. Ini berupa adaptasi yang penting bagi serangga saat terbang. Nah, serangga juga memiliki penglihatan warna yang luar biasa dan beberapa termasuk lebah yang dapat terlihat kisaran sinar ultraviolet dari spektrum elektromagnetik. Pada bagian-bagian lensa pada
mata majemuk ini terdiri dari omatidium, fotoreseptor, rabdom, kerucut kristalin, kornea. Nah, bagian lensanya ini terdiri dari kornea dan kerucut kristalin. Nah, kornea dan kerucut kristalin ini dari setiap omatidium itu berfungsi secara bersamaan sebagai lensa yang memfokuskan cahaya ke rabdom. Nah, tumpukan lempeng berpigmen dari mikrofili yang membentang ke dalam dari lingkaran fotoreseptor. Rabdom ini memerangkap cahaya, berperan sebagai bagian omatidia yang fotosensitif. Informasi yang dikumpulkan dari intensitas cahaya yang berbeda-beda itu memasuki banyak omatidia dari sudut yang berbeda-beda. Nah, digunakan untuk membentuk citra visual. Nah, setiap omatidium ini akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat oleh serangga. Nah, dari arah yang berbeda-beda, bagian omatidia ini yang lain akan memberikan sumbangan informasi penglihatan pada daerah lainnya. Nah, gabungan dari gambar-gambar yang dihasilkan dari setiap omatidium merupakan bayangan mosaik yang menyusun seluruh pandangan serangga. Nah, sebagai contoh mata lalat. Nah, mata lalat ini terdiri dari 6.000 bentuk mata yang ditata dalam segi 6 omatidium atau omatidium ini. Nah, setiap omatidium ini dihadapkan ke arah yang berbeda-beda, seperti ke depan, ke belakang, ke bawah, ke atas, dan ke setiap sisi. Nah, sehingga lalat itu atau serangga lainnya dapat melihat kemana-mana. Dengan demikian, serangga itu dapat mengindra dalam daerah penglihatan dari semua arah. Pada setiap omatidium ini terdapat 8 neuron sel saraf reseptor, yaitu penerimaan cahaya. Nah, sehingga secara keseluruhan terdapat sekitar 48.000 sel penginderaan di dalam matanya. Nah, dengan demikian kelebihan tersebut, mata serangga ini dapat memproses hingga 100 gambar per detiknya. Yang selanjutnya, fotoreseptor pada mata berlensa tunggal yang terdapat pada laba-laba, gurita, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, lensa tersebut hanya tersusun dari satu lensa saja. Nah, dan juga dilengkapi dengan iris, kornea, serta retina. Nah, cara kerjanya itu seperti kamera. Nah, mata pada gurita atau cumi-cumi misalnya memiliki sebuah bukaan kecil atau pupil yang dilewati oleh sinar yang masuk. Nah, pupil yang dilewati oleh sinar yang masuk, terdapat juga suatu iris yang berkontraksi atau mengembang. Nah, mengubah diameter pupil ini agar lebih banyak atau lebih sedikit cahaya yang masuk. Di belakang pupil itu suatu lensa tunggal memfokuskan sinar ke lapisan fotoreseptor. Nah, otot-otot pada bagian mata berlensa tunggal invertebrata ini menggerakkan lensanya lebih maju atau mundur sehingga memfokuskan objek pada jarak yang berbeda-beda. Selanjutnya, mekanisme motoris invertebrata. Nah, mekanisme sensoris dan motoris terjadi ketika stimulus yang diterima indera menyebabkan perubahan aksi potensial di dalam tubuhnya sehingga menghasilkan respon berupa pergerakan. Nah, invertebrata ini memiliki mekanisme motorik yang beragam sesuai dengan jenisnya, yaitu contohnya pada cacing tanah. Nah, cacing tanah ini menggunakan rangka hidrostatik dalam berbagai cara untuk bergerak dalam lingkungannya. Nah, gerakan pada cacing tanah ini terutama dihasilkan dari otot-otot di dinding tubuhnya yang memberikan gaya lokal melawan rangka hidrostatik. Nah, cacing ini menahan cairan dalam rongga tubuhnya yang merupakan pseudoselom. Nah, kontraksi otot longitudinal ini menggerakkan hewan maju melalui
undulasi atau gerakan mirip gelombang pada tubuhnya. Nah, pada cacing tanah juga memiliki cairan selomik, itu yang berfungsi sebagai rangka hidrostatik. Nah, rongga selom ini pada banyak Annelida dibagi oleh septa di antara segmen-segmen yang memungkinkan hewan tersebut mengubah bentuk. Nah, mengubah bentuk setiap segmennya secara individual. Nah, menggunakan otot-otot berupa sirkular maupun longitudinal. Nah, cacing ini bisa juga menggunakan rangka hidrostatiknya untuk peristalsis, yaitu suatu tipe gerakan yang dihasilkan oleh gelombang ritmis kontraksi otot yang merambat dari depan ke belakang. Baiklah, selanjutnya yaitu mekanisme motoris invertebrata, yaitu pada cumi. Nah, bagian-bagian cumi ini pada kulitnya, bagian dalam gurita itu tersusun atas banyak lapisan otot yang saling bertumpukan. Nah, otot-otot pada gurita ini terdiri dari longitudinal, sirkular, dan juga radial. Nah, susunan otot yang paling memperkuat dan saling menyeimbangkan ini memungkinkan gurita melakukan beragam gerak. Nah, gurita ini membungkuk tubuhnya dengan mengontrak salah satu dari otot longitudinal yang memungkinkan ia berenang di air. Dengan pada sel mukosa dan sel sensoriknya dan juga jaringan ikat dermis sebagai besar terdiri dari serat kolagen dan berbagai sel yang memungkinkan perubahan warnanya. Nah, sebagian besar juga tubuh terbuat dari jaringan lunak yang memungkinkan memanjang, berkontraksi, meliuk diri. Nah, gurita ini juga bisa masuk melalui celah-celah kecil, bahkan spesies yang lebih besar dapat melewati lubang dengan diameter hampir 2,5 cm. Karena kurangnya dukungan kerangka, lengan bekerja sebagai hidrostat otot dan juga mengandung otot longitudinal, transversal, dan melingkar di sekitar saraf aksial pusat. Mereka juga dapat memanjang, berkontraksi, memutar ke kiri dan ke kanan, menekuk di sembarang tempat, ke segala arah, atau dipegang dengan kaku. Terima kasih presentasi dari saya.